Yes, selamat malam. Kita menyambung untuk sesi kedua. Seru sekali tadi sharing daripada C. Sumitam mengenai bagaimana kita jatuh dan mau bangkit kembali. Sungguh kisah-kisahnya sangat menginspirasi kita semua. Ada beberapa cerita lagi akan C. Sumi bagikan kepada kita. Bagaimana seorang pada saat ini ya, masa pandemi ini banyak orang terjatuh, banyak orang mengalami kesulitan, yang di PHK, kehilangan pekerjaan, usahanya bangkrut. Bukan hanya dari kalangan bawah, menengah, bahkan kalangan atas juga ada yang mengalami hal ini. Kita akan bertanya kepada Cesumitam, apa sih yang membedakan antara orang yang bisa bangkit kembali dan orang yang terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Kita akan membahas dan sharing dengan beliau. Sungguh luar biasa. Tadi di sesi 1 sampai waktunya tidak cukup, teman-teman juga banyak yang meminta, ayo lanjut ke sesi 2, lanjut ke sesi 2. Maka kita akan kembali mengundang Cesumitam untuk kembali sharing di sesi kedua ini. Ya, saya akan menyapa kita semua kembali. Arif Masuri, selamat malam. Drakor Snack, ini si Susan ya. Pak Mangoloi, malam. Bu Ciida, Susana, iya Pak Lauren, Julian Dip, Bro Hans, ya ini C. Sumitam sudah hadir. Karyaku, ya Bu Devi ini ya, Sieni, dan juga ada Lipa Fortunes. Selamat malam. Ya, kita akan undang kembali untuk C. Sumi. Tanya mentor, jatuh, dan bangkit lagi part yang kedua. Kita kembali, Cesumi. Hai, Iya, selamat malam. Tapi nanti malam. kalau ini nyambung sebentar aja ya, ya. Nanti kan Iya, boleh. 10.01 saya ingin masuk ke itu, Iya, belajar boleh. di sana yang apa? 10.01 yang punyanya Kotomi. Iya, kotomi, vibrasi positif, Iya, satu saya suka foton, di sana kosong kadang satu. dengar-dengar. Terus seru juga di acara itu seru juga gitu loh. Terus oh ya Nah, saya pesan ya, kalau misalnya kalian ada susah, ada apa, orang sudah bantu kalian, misalnya pinjemin uang, apa uang utang tetap harus dibayar ya bro and sis. yes, Jangan yes. sudah udah apa, wah lari, nggak, jangan, jangan ya. Kita mesti harus integritas kita mesti dijaga ya. Jadi orang sudah baik bantu kita ya. Kalau memang jelas nggak ya suara saya? Macet? Ya, kembali, kembali. Oke, cek. Suaranya jelas Halo? nggak ya? Macet Jelas, kah? jelas, cek. Oh jelas ya. Nah, Sudah. jadi Tadi sempat kita sebentar. mesti bertanggung jawab lah ya, bertanggung jawab lah. Mhm. Ya, Oke. mau dengar cerita atau mau bicara apa? Aduh, Bro Eriadi, mana tahu teman-teman ada yang mau tanya, apa yang mau Nah, ditanyakan, tadi mungkin saya Cece bisa janji mau cerita bantu. nih. Oh, mau cerita Nah, ya? tentang ini. Saya cari dulu pulpen saya di mana ya, Bro? Oh, ini. Oh ya. Nah, Saya ini catat cek. nanti pertanyaan teman-teman mungkin gini loh. Eh, oh, cerita ini seru ini. Nah, saya kasih tahu ya, saya orang yang bisa masak. Bisa masak ya, bukan pinter masak ya. Karena kan saya bukan chef, bukan koki. Ya, saya dididik sama orang tua saya ya, sebelum menikah itu harus bisa masak. Saya adalah orang yang bisa masak. Jadi anak-anak saya request bikin apa, saya akan seusaha mungkin buatin. Ya, saya masakin. Nah, di Korea sama Jepang itu kan eh, terkenal itu ya, telur dadar yang dikasih bacon, bacon terus digulung-gulung jadi tebel gitu kan. Nah, saya yang bisa masak, masak pertama kali gagal tuh, hancur babak belur. Nah, saya mau kasih cerita begini. Nah, makanya di dalam masak pun saya bisa punya apa ya, punya mindset, punya motivasi yang bagus ya. Tidak orang semua langsung melakukan ini langsung sukses, nggak ada proses. Saya yang sudah biasa masak aja, masak pertama kali itu babak belur, hancur babak belur. Tapi apakah sudah babak belur nggak bisa dimakan? Apakah kita sudah gagal, kita harus bunuh diri?
harus mati atau harus berbuat yang aneh-aneh atau ya kayak aku kan kemarin juga hampir gila tapi untung saya insaf. Untung ya bro ya. Nah, Yes. itu telurnya gagal sampai ancur-ancuran. Tapi kan masih bisa makan toh. Sama kita gagal kan masih bisa bangkit lagi kan kita diberi kesempatan hidup sama Tuhan. Kan tadi Sumi sudah bilang, Tuhan hanya menguji kitanya. Kalau masalah uang, masalah hidup, masalah rumah, mobil apa itu mediasi untuk kita hidup di dunia ini. Tapi apakah hidup kita itu berarti nggak bagi orang banyak? Itu yang paling penting, itu yang diuji Tuhan sebenarnya. Ya toh? Akhirnya Nah, makanya Cesumi bisa sharing malam hari ini kan. ini cerita telur dadar, bukan telur dadar, telur gulung Korea sama Jepang. Tapi aku tidak putus asa. Nah, makanya nih orang bilang sudah gagal, jangan penting jangan putus asa. Itu telurku babak belur hancur. Tapi saya kopiok telur lagi, saya buat lagi yang kedua kali. Tarang, bro kasih lihat bro, tereng, tarang. Jadi toh Yes. enak toh, ada baconnya di tengah, ada daun bawangnya, ada ini. Tarang, jadi. Nah, Wah, ini bisa jadi satu usaha baru. Ya. Nah, jadi toh di sini masalahnya Anda gagal, Anda mau coba lagi atau enggak? Kalau Anda mau coba lagi, pasti ada titik jalan, ada titik terangnya. Kalau Anda gagal sekali dan Anda tidak mau mencoba lagi, ya tamat riwayat Anda. Yes. Nah, masalahnya Anda jatuh, bangkit lagi, atau Anda meratapi nasib. Kan begitu toh? Tergantung kepada pilihan kita. Begitu ya? Betul. Ya, tergantung pada diri kita sendiri. Kalau masih kalap, nah, ibarat kopi. Nah, kan saya juga suka minum kopi. Makanya kenal sama orang-orang peminum kopi dan pembuat kopi. Kopi, saat kamu aduk-aduk, keruh kan? Tapi kopi ditaruh sebentar, 5 menit, 2 menit, enggak sampai 5 menit, 3 menit, kemudian kan terpisah antara ampas dengan airnya. Nah, kalau Anda dalam pusaran kopi, jangan ikut di dalamnya, Jadi Anda narik diri dulu sebentar, hening. Nah, kembali lagi yang tadi saya ngajarin, yang Pak Krisna ngajarin Sumi juga. Baru dapat ilmu baru sih dari Pak Krisna 2-3 hari yang lalu mengenai self coach. Kamu ikutin coach berapa banyak, akhirnya kamu juga tanya pada dirimu sendiri toh. Nah, itu penting itu, self coach. Nah, kita hening dulu. Baru kita lihat. Baru di sana kita tahu, oh ternyata ini. Oh ternyata ini. Karena kita hening, baru kita bisa melihat dengan jernih. Nah kalau Anda tidak hening, nggak cari me time untuk hening, bagaimana Anda bisa tahu mau kerja seperti apa atau melangkah seperti apa? Nah itu telur dadarnya buktinya jadi. Nah makanya saya bilang, Anda gagal, Anda coba lagi atau enggak? Ya, kalau kedua kali mencoba, gagal lagi, coba lagi ya. Saya coba lagi, sampai jadi. Karena, nah, di sini, terima kasih bro pertanyaan kamu. Kalau ini kedua kali gagal, yang ketiga saya akan bikin lagi. Kenapa? Karena yang request menu ini adalah anak saya. Nah, sekarang berarti intinya kamu punya tujuan hidup apa? Kamu, kalau ini saya buatin karena saya kan mau anak saya bangga dengan saya. Anak saya bilang, wah mami hebat. Ternyata mami baru ditantangin suruh masak ini bisa, itu bisa, ini bisa. Nah, Anda punya tujuannya nggak? Nah, kan tujuan kan, kembali lagi tujuan kan. Saya gagal, saya buat lagi, kenapa? Karena tujuannya saya mau menyenangkan anak saya dan saya mau anak saya bangga atas mamanya. Betul kan? Ini ya telur dadar ya, kita cerita telur dadar. Nah, di kehidupan kalau kita praktekkan, ya kan? Kamu hidup, kamu mau bangkit lagi, kamu tujuannya apa? Satu, mungkin mau membanggakan orang tuamu, mau membuat bangga dengan keluargamu, tidak mau menyusahkan orang, atau kamu mau ya kamu mau seperti apalah, itu tujuan lah. Kamu harus ada tujuan lah, ya toh? Ya toh? Nah, kamu mau jadi orang, ya harus ada tujuan dan harus tahu siapa gitu loh. Kamu mau jadi apa, kamu mau apa. Nah, seperti itu.
Yes. Wah, keren, Nah, Cek. kalau Jadi, Bro Eria ditanya saya, kalau kedua kali telurnya gagal lagi, saya coba lagi, tapi saya dengan hati-hati. Belajar dari yang pertama kali gagal, kedua kali gagal, karena gagal itu banyak faktor. Apinya terlalu besar, terlalu matang, sehingga dia nggak bisa digulung, digulung hancur. Betul nggak? Kita kan belajar dari kesalahan, toh. Nah, belajar telur dadar gulung itu kan banyak faktor. Kompornya, apinya terlalu besar kah? Atau minyaknya kurang kah? Betul? Atau telurnya kita tuang terlalu tebal kah? Banyak faktor kan. Nah, sekarang yang membuat kamu jatuh, membuat kamu rugi, faktornya apa kan? Dicari kan. Kalau sudah tahu ya kita berubah. Jangan mau seperti itu. Oh, ke depan berarti kita kan sudah tahu. Oh, kalau begini akibatnya begini. Kalau begini akibatnya begini resiko. Ya kita udah tahu kan. Otomatis kita jalannya kan pasti lebih lancar nanti. Ya toh? Sama, masak telur dadar pun gitu. Sama. Nah, apinya terlalu besar kah? Minyaknya terlalu banyak kah? Tuangnya terlalu tebal kah? Nah, di situ kan kita belajar. Sehingga kita buat kedua kali, ketiga kali bisa, pasti bisa berhasil. Saya percaya itu. Karena saya punya keyakinan, semua manusia diciptakan Tuhan punya DNA itu. Hanya kalian mau atau tidak. wow. Hmm, Kita belajar dari kesalahan, yang penting betul. mau belajar dan mau terus maju dan bangkit. Itu Luar Junianto biasa. bilang cara merek kompor. Malam, Ya Brother banyak faktor Junianto. sih. Ya banyak faktor. Nah, Oke. Cek, ada satu pertanyaan, Cek, yang ingin saya ya tanyakan. boleh silakan. Yang membedakan orang yang jatuh bisa bangkit dan tidak bangkit kan boleh dikatakan dari masalah mindsetnya itu ya, Cek. Betul. Nah, sebagai seorang entrepreneur, jika ingin sukses, mindset apa sih yang harus kita miliki? Hmm. Boleh diulang sekali lagi Ya, sebagai entrepreneur, pertanyaannya? sebagai seorang pengusaha yang ingin sukses. Tadi kan Mm-mm. ceritanya yang udah jatuh, ada yang bisa Oke, bangkit, ada yang tidak. Yang membedakan kan oke, mindsetnya. Jadi supaya oke. kita bisa jadi entrepreneur sukses, mindset apa yang paling dasar yang harus kita miliki? Satu, bukan mindset ya. Kalau kamu mau jadi pengusaha, kamu harus tahu dulu resikonya apa. Jangankan jadi pengusaha, jadi pekerja aja ada resiko nggak? Yes, ada. Yes kan? Mm-mm. Bisa dipecat, bisa dirumahkan, bisa disikut kiri kanan dengan politik kantor. Betul nggak? Betul. Nah, Anda kalau mau melangkah, Anda kembali lagi kita harus tahu diri kita sendiri, kita hening, kembali lagi ya, hening, niat intensi, bertanya pada diri sendiri, dan waiting. Kembali lagi ke sini lagi, ke kita sendiri. Sekarang saya tanya kamu, penjual bakso, walaupun modalnya 5 juta, apakah dia hari ini buat bakso, besok langsung pasti laku? Belum tentu. Nah, belum tentu kan? Kenapa? Karena mungkin satu, orang belum kenal dia, belum terkenal baksonya, belum apa, banyak faktor kan. Sekarang kamu kalau mau jadi pengusaha, jangan kan jadi pengusaha, sekarang manusia aja deh. Kamu jamin kamu keluar rumah mulus, tidak akan tersandung. Tidak berani. Nah, kamu harus tahu konsep hidup dulu. Namanya orang hidup, pasti ada resikonya. Hanya kamu bisa meminimalkan resikonya atau enggak. Kamu sudah siap nggak terima resiko ini? Kalau kamu mau pengusaha, bukan suruh kamu pikirkan gagalnya, tidak. Misalnya, worst case, orang bilang, kalau terjadi ini, kamu sudah kuat nggak tahannya? Bisa nerima nggak? Nah, yang membuat orang nggak bangkit lagi kan karena dia mengeluh, meratapi nasibnya stagnan di situ, toh. Dia tidak mau bergerak maju, toh. Sekarang saya tanya, jangankan pengusaha, oke lah, rombong pecel aja deh, orang buka warung lah. Nah, ini, saya ambil kisah nyata aja deh. Saya kan ada gerakan sosial yang tadi Bro Eria dibilang traktir satu teman. Saya kerjasama dengan ibu warung sini. Ibu warung sini kan karena saya kerjasama bantu dia, otomatis kan omsetnya membaik. Datanglah kiri kanan tetangga, lihat, wah enak dia buka warung, ada kerjasama. Aku juga buka warung. Habis dia 5 juta, bikin meja, bikin tenda 5 juta. Saya sampai tanya, loh Bu,
sebelahnya ibu mau buka warung lagi, buka warung apa? Nggak tahu dah. Dia keluarin dia uang pensiunannya yang sisa-sisa, dia keluarin 5 juta. Akhirnya apa? Tutup. Tutup. Sepi. Apa yang membuat dia sepi? Yang bisa rame? Ah, kembali lagi saya tanya lagi. Kok Bro Eriadi kan tanya kan? Saya kembali tanya. Kenapa membedakan warung satu dengan warung yang lain? Satunya rame, satunya enggak. Bener nggak? Kembali ke ownernya, yang punya. Benar. Nah, dia lebih membuat warung. Nah, lihat intensi. Nah, kembali lagi yang saya bicara tadi 4 ya. Hening, niat, apa nah? Contoh, ibu warung saya intensinya saat pandemi tidak laku banyak, enggak apa. Yang penting orang pandemi susah begitu, mau cari nasi murah saya ada. Nah, lihat. Beda owner, beda intensi, beda hasil. Ini saya cerita kisah nyata ibu warung saya. Intensinya dia bilang, saya kan tanya dia, saya kan survei dulu toh. Kita kan survei dulu. Saya tanya, Bu, Ibu omsetnya berapa? Dia bilang jatuh gini-gini. Oke. Kenapa Ibu masih tetap buka? Iya gini. Walaupun saya nggak untung, sih yang penting saya bisa bantu orang. Kan di sini masih ada karyawan, ada security, ada satpam, ada apa. Mereka kan butuh minum kopi, makan yang murah. Tempat warung lain 10.000 mana dapat, Bu? Apa, Ci? Karena 15.000 baru dapat ayam, 13.000 baru dapat ikan lele atau apa, mujair dan lain. Saya kan jualnya cuma 10.000. Jadi mereka yang mau makan itu masih mampu buat makan dan minum dengan harga yang terjangkau, dompet ringan. Sedangkan intensi orang yang buka warung, dia rame. Saya mau buka juga, saya mau setidaknya saya ambil sedikit pasiennya, apa bukan pasiennya, apa namanya? Kita bisa sedot sedikit pelanggannya. Nah, atau apa? Intensinya berbeda nggak? Niatnya beda nggak? Kira-kira, jangankan kira-kira Tuhan bantu yang mana? Bantu yang nolong orang loh, Cek. Lah, kayak saya, ya. Misalnya saya sudah jatuh, misalnya saya maki-maki orang, nggak sadar diri lah, ibaratnya orang nggak sadar diri lah. Kira-kira saya dibantu nggak? Jangankan saudara mungkin, jangankan orang lain, saudara pun nggak mau bantu kalau kita orangnya nggak bener. Betul tidak? Ya. Nah, orang lain bisa bilang, oh kamu masih lumayan dibantu saudara atau apa. Ya mungkin Tuhan mengirim mereka buat saya. Ya. Nah, intensi, kembali lagi intensi. Ada orang buat bisnis bermanfaat bagi orang banyak. Anda buat bisnis, intensinya beda. Ya hasilnya pasti beda dong. Benar. Nah itu ya. Semoga terjawab ya. Semoga terjawab ya. Siapa yang tanya ya tadi ya? Dengan niat yang berbeda akan niat yang beda. Hasil yang beda. Pasti saya sudah. Satu niat beda aja, pikiran beda, gerakan aktivitas kan pasti beda juga tuh. Betul. Sikap beda. Dengan intensi yang beda, niat sikap yang beda, apakah hasilnya bisa sama? Pasti beda. Nah itu saya makanya pas kamu tanya gini cocok. Saya kan tanya ibu warung. Ibu warung dengan ikhlasnya dia buka warung hanya untuk bantu orang. Terus malam-malam dia juga buka. Saya sampai pernah ya jam 11 malam saya lihat ke bawah. Loh kok si warung masih buka? Saya turun kan, saya tanya bapaknya. Loh Pak kok masih buka? Iya. Kasihan nanti kalau orang sahur mau cari makan susah. Bayangkan. Masih mikirin Hebat orang lain aja ya. Oh bapak warung loh. Nah coba. Kira-kira warungnya rame atau rame banget? Rame banget. Coba saya tanya. Lah iya, karena dia bilang, nanti kalau misalnya orang mau sahur, cari sahur susah. Setidaknya saya ada kan mereka bisa sahur di sini. Bisa makan. Wah. Ini luar biasa, Cik. Ketika kita jatuh, berpikirlah dan niatkanlah bagaimana kita untuk menolong orang lain. Maka di saat itu pasti Tuhan akan menolong kita. Cik Supi, ada yang tanya tuh. Bentar ya, Bro Eriadi, saya potong. Ini ya, Junianto tanya nih. Siapa orang yang terpenting yang menjadikan Cik Sumi
bisa sampai sekarang ini. Family. Yes, boleh. All my family. Yes. Itu yang menjadi Jadi bahan baterai saya bakar nggak akan Cisumi tercuma. ya. All my family termasuk guru-guru saya, mentor-mentor saya. Saya belajar dari siapa, saya akan ngomong belajar dari siapa. Saya belajar sama siapa, saya belajar sama Pak Tung, semangatnya, sama Mr. James, ya kan? Teamworknya, sistematik salesnya, dan lain-lain. Saya belajar dengan, ya saya juga banyak mentor lah. Yang membuat saya hari ini masih survive ya. Ya makanya doain saya cepet saya punya rumah kembali. Dulu saya Amin. belum ada rumah. Ya, dulu tahun 2000 saya di Surabaya, saya itu ngekos. Akhirnya punya rumah. Punya rumah akhirnya ya ditipu. Sampai rumah habis. Nah, syukurnya waktu saya punya rumah, orang tua saya udah bangga sama saya. Wah, untung kamu sudah akhirnya punya rumah ya. Nah, sekarang nggak masalah. Saya lagi juga nabung juga ya untuk tahun depan ya. Ya, jadi Semangat kita ya. ada doain Ya. ya teman-teman ya. Tuhan akan menggantikan dengan yang lebih baik, Cek. Saya Amin. beserta dengan 23 orang yang nonton ini mendoakan Cisumi akan segera mendapatkan rumah Amin. lagi. Amin. Iya, Ya, semoga Cek. semua lancar. Teman-teman juga ya, jangan putus asa ya teman-teman ya. Maksud saya gini loh. Kalian jangan merasa hidup kalian yang paling susah sih. Jangan merasa teman-teman yang ada di sini yang mendengarkan, maksud saya gini. Jangan merasa hidup kalian yang paling susah. Orang yang lebih susah dari kita tuh banyak. Banyak, tapi mereka bisa survive. Itu yang harus kalian syukuri ya. Tuhan menciptakan kalian itu semua sempurna apa adanya. Kenapa Anda merusak mental Anda sendiri gitu loh? Ya. Nah, saya ada satu cerita lagi untuk menutup ya, karena ini udah mau deket nanti Boleh. saya mau nyambung. Ini sudah lewat lagi loh jamnya. Mau dengar cerita lagi atau besok-besok aja? Terserah, Cek. Kalau Cece punya Nah, waktu boleh. Kalau memang ini sudah ada teman-teman kegiatan mau lain. saya cerita nggak? Ini masalah kura-kura sama kelinci. Ini Nah, ceritanya saya dapat dari Pak Krisnamurti juga. Cerita kura-kura ayo sama teman-teman, kelinci. boleh komen Nah, di bawah. Mau komen dulu. dengar Ini atau mau saya lanjut cerita penutupnya live ini saya cerita kura-kura sama kelinci. Nanti kalian ambil 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 arti apa ya? Ambil arti dari cerita ini, wah, kura-kura ini sama semua kelinci. pada minta ini, Cek. Setuju, Setuju ya? mau, Oke, mau, saya mau, cerita. ada jempolnya gitu, Semua Cek. teman-teman saya tanya, kalian kan pernah SD toh? Pernah SD? Pernah sekolah nggak? Ya, pokoknya mau SD tamat atau nggak tamat, atau mungkin diceritain orang tua atau diceritain guru di sekolah ya, di sekolah guru cerita. Pernah nggak dengar cerita kura-kura sama kelinci lomba lari? Ya, ada, Cek. Dijawab dulu. Ada yang jawab nggak? Ada nggak Ayo, dengar ayo. cerita kura-kura Ayo, sama teman-teman. kelinci lomba lari? Dijawab. Ada yang pernah dengar Pernah nggak ya? ceritanya? Oke. Nah, Ya. Thank you ya, Kak Cefang. Ini teman saya dari Siantar ini. Terima oh iya. kasih kamu hadir di live IG saya, temanku, sahabatku yang tercinta. Gini, Nah, ini. sebenarnya kura-kura ini saya dapat cerita dari Pak Krisnamurti. Saya belajar di motivator mindset motivator ya. Gini, ceritanya dulu kelinci sama kura-kura berlomba lari. Yang kita tahu kan kura-kura menang. Betul? Betul. Sebenarnya Betul. itu ada 3 episode. 2 episode lagi guru kalian lupa ceritain. Katanya Pak Krisna seperti itu. Mereka lupa ceritanya. Jadi mungkin guru nggak mau muridnya terlalu pinter ya. Jadi diceritainnya separuh-separuh. Jadi kalau kita secara logika pikir, kura-kura sama kelinci lomba lari. Mana mungkin kura-kura menang, betul tidak? Iya. Harusnya Betul. kelinci kan. Nah, pesan moralnya di sini kan jadi orang jangan sombong, humble karena merasa dia cepet lalu dia tidur kura-kura yang menang ya. Nah, saya Betul. cerita episode keduanya. Cerita episode pertama kan begitu. Kura-kuranya menang karena si kelinci tertidur di tengah jalan. Betul tidak? Betul. Nah, Betul. episode kedua, kura-kura ngajak kelinci negosiasi ngomong. Kelinci yang ngajak kura-kura. Sorry. Kelinci bilang, kura-kura, kita lomba ulang.
Soalnya kapan hari kan saya teledor. Saya teledor. Teledor itu maksudnya, teledor ngerti ya? Bahasa Jawa Ngerti. teledor. Kita lomba ulang. Karena kapan hari saya teledor, teledor saya tertidur. Makanya kamu bisa menang saya. Ayo sekarang kita lomba lagi. Ya. Kura-kura bilang, oke, lombalah mereka. Ya. Dengan jalur yang dipilih si kelinci. Lomba kedua. Kelinci menang. Nah, karena kelinci kenapa bisa menang? Dia belajar dari kesalahan dia, toh? Nah, ini cerita Ya. episode kedua. Episode ketiga, si kura-kura bokambuan. Tahu bokambuan? Aduh, aku campur bahasa Tidak Hokkien puas. sedikit. Bokambuan Tidak itu puas. bahasa Indonesia apa ya? Tidak puas ya. Ya, betul. Si kura-kura kan nggak puas. Si kura-kura carilah si kelinci kembali. Kelinci, kamu bisa menang saya karena rutenya kan kamu yang pilih. Ayo kita lomba lagi. Episode ketiga nih ya, kura-kura bilang, kamu bisa menang dari saya karena rutenya kan kamu yang pilih. Nah, sekarang kita coba lomba lagi. Masuklah episode ketiga, si kura-kura yang pilih rutenya. Tahu kura-kura pilih rute apa? Nah, lomba lari lah dia. Terus sampai ke ujung. Ternyata ada kali. Ada sungai. Si kelinci tola-tole. Waduh, ini mau lewat kali pakai apa? Papan kayu nggak ada, ini nggak ada, jembatan nggak ada. Kura-kura dengan sampailah juga kura-kura di kali. Kura-kura masuk kali, nyampe ke seberang sana. Siapa menang? Kura-kura. Kura-kura menang toh? Ya toh? Nah, sekarang episode keempat. Ya kan? Kelinci bilang, wah, nanti pesan moralnya kalian ambil sendiri ya, kira-kira apa ya. Episode keempat. Kelinci mulai ngajak kerja sama si kura-kura. Bro, sini bro. Bro kura-kura, sini. Bagaimana kalau kita berdua kerja sama? Karena tiap manusia kan punya kelebihan masing-masing, toh? Kelinci punya rute kelinci, kura-kura punya rutenya kura-kura. Episode keempat, bro kura-kura sini, ayo kita kerjasama. Besok-besok kok di kampung kita ada lomba lari, kita berdua kerjasama dengan satu. Jadi kalau rute darat, aku gendong kamu, aku lari kenceng. Begitu nyampe rutenya sungai, lu yang di sungai, aku yang berdiri di atas cangkang kamu. Nah, itulah ceritanya. Sudah, sekian ada 4 episode. Jadi, tahu pesan moralnya di sini kenapa? Jadilah jati diri kita sendiri. Yang sesi pertama saya cerita itu, jangan berusaha menjadikan kamu orang lain. Wah, dia bisa begini, saya harus gini, nggak perlu. Kamu hening, cari diri kamu sendiri. Kamu itu, tiap manusia itu diciptakan Tuhan pasti punya kelebihan dan kelemahan masing-masing, termasuk saya. Jadi Anda cari jati diri Anda sendiri. Kita boleh belajar. Mungkin kita nggak sempurna dengan orang itu, karena orang itu adalah orang itu. Kita adalah kita. Kita tidak akan sempurna dengan dia, tapi setidaknya dia nilai 10, kita ada nilai 7-nya. Paham, bro? Kayak Bro Eriadi, ya kan? Bro Eriadi kan punya kelebihan Bro Eriadi. Tapi Bro Eriadi sharing dengan Sumi, ini positifnya bagus ya, ada kita ambil, kita belajar. Tapi tetap dengan versi kita. Jadilah jati diri kita sendiri. Jangan berusaha jadikan diri kita orang lain. Karena tiap manusia punya nilai sendiri-sendiri di mata Tuhan, itu semua sempurna adanya. Jadi, tidak perlu membandingkan antara kamu dengan si A, si B, si C. Semua punya kelebihan masing-masing dan punya kelemahan masing-masing. Nah, jadilah jati diri kita sendiri. Kalau kamu kura-kura, jadilah kura-kura yang terbaik yang kamu bisa. Tapi kalau Anda kelinci, jadilah kelinci yang terbaik yang kamu bisa. Jadi tidak usah kelinci berusaha jadi kura-kura atau kura-kura berkedok jadi kelinci. No need. No need, bro. Yes. Dah. Luar ada cerita biasa. lagi mau. Sudah ya, cukup ya cerita malam ini, udah banyak ya. Boleh. Aduh. Next time kita sambung, Ce. Ya, next time kita sambung. Sungguh luar Boleh, biasa. ya, saya pamit.
Heeh. Oke, Ceh, sebelum Makasih pamit, ya. boleh kita minta closing statement-nya dari Cece untuk teman-teman, pengusaha, entrepreneur, dan juga pekerja di tengah situasi ini. Gimana kalau saat kita jatuh, gimana kita harus tetap bangkit, Ceh? Silakan, Ceh. Ya, satu, hening. Kedua, intensikan, niatkan. Ketiga, kita bertari sendiri apa yang harus kita lakukan. Keempat, waiting. Lepas. Itu satu tips. Yang kedua, jadilah jati diri Anda sendiri. Anda boleh belajar sama siapa aja, tapi kembali ke versi kita sendiri. Kita tidak harus menjadi orang lain. Ya, Yes. terus Oke. satu lagi, Yes. integritas dijaga, kejujuran dijaga. Jangan bergabung sama orang-orang yang punya apa, bukan mindset ya, jangan punya kata-kata yang negatif, kurangi. Yes. Ya, saya Bergaul dengan saya positif. sejak diajarin mentor-mentor, saya nggak pernah nonton TV lagi, Bro Eriadi. Saya hampir TV saya kasih ke karyawan saya terakhir. TV Samsung LED saya kasih ke karyawan saya nggak punya TV di rumah. Ya memang sejak saya belajar sama banyak mentor, saya tidak merusak otak saya dengan kayak sinetron-sinetron yang tidak bermanfaat atau apa. Saya lebih senang ke hal-hal yang positif yang membangun. Oke, oke. Ya Thank you seperti banget, itu Ceh ya. Sumi. Izinkan saya Saya, melengkapi. Ya, Ted Turner pernah mengatakan, jangan pernah menyerah. Seorang ya jangan pemenang pernah menyerah. tidak pernah Jangan menyerah. pernah putus asa. Mm-mm. Seorang yang menyerah tidak akan pernah menang. Selamat malam, saya Eriadi bersama Cesumi di Tanya Mentor malam hari ini. Terima kasih semua yang sudah hadir. Terima kasih Cesumi. Sukses Ya, selalu Jaya buat Cesumi saya dan yang terima teman-teman kasih. semua. Saya yang terima Sama-sama. kasih kepada Bro Eriadi yang sudah mengkasih saya kesempatan untuk sharing di Tanya Mentor ya. Saya sebenarnya, ya saya terima kasih lah. Terima kasih banyak kepada Bro Eriadi yang sudah kasih kesempatan saya untuk bersharing dengan teman-teman di Tanya Mentor. Sukses selalu ya. Sama-sama. Ya, thank you, Ce. Sukses selalu Bye-bye. teman-teman dan Cesumi. Bye.